yang namanya Lailatul Qadar itu kan sebuah hadiah spesial dari Allah untuk umat Muhammad. Diartikan 17 Ramadan ini sebagai nuzulul Quran, turunnya dari langit ke bumi kan seperti Betul, itu. Nah, dari langit ke tapi bumi. Lailatul Qadar itu kenapa kok masih belum jelas turunnya? Kok nggak dipastikan tanggal berapa gitu? Kok masih antara di bulan Ramadan kan seperti itu, Cak? Jadi dalam malam Lailatul Qadar itu beberapa ulama berbeda pendapat sebenarnya pada malam apa sih malam Lailatul Qadar itu terjadi. Para ulama hanya bisa memberikan sebuah prediksi kuat, termasuk diantaranya Imam Ghazali. Beliau menentukan malam Lailatul Qadar berdasarkan hari apa puasa Ramadan itu dimulai. Kalau sekarang ada bulan ini, pada tahun ini 1441 ini dimulai hari Jumat, maka beliau mengatakan ketika Ramadan dimulai dengan hari Jumat ini akan terjadi malam Lailatul Qadar pada tanggal 27. Tapi itu sifatnya sebuah prediksi, Cak Yusuf. Iya. Tidaklah sesuatu yang betul-betul Belum pasti berarti. betul. Tidaklah sesuatu yang kita bisa tentukan pasti hari itu, tidak. Soalnya juga berbagai ulama lain berbeda pendapat, tidak semuanya sama seperti pendapatnya Imam Ghazali. Namun apabila kita bicara tentang hikmah, beliau Imam Ghazali dan juga ulama-ulama lain mengatakan memang sengaja dibuat demikian, memang sengaja dibuat random, dibuat umum agar Acak apa? gitu ya? Betul, agar kita tidak mengandalkan ibadah pada hari itu saja. Soalnya kan yang namanya Lailatul Qadar itu kan sebuah hadiah spesial dari Allah untuk umat Muhammad. Sebuah hari di mana kita melakukan ibadah di hari itu, satu bulan, satu kali kita melakukan akan diganjar 1000 bulan. Iya. Nah, ditakutkan kalau misal diberi bocoran, wah Lailatul Qadar ada pada hari ini, dia cuma ngandelin hari itu, sementara bulan Ramadan itu jumlahnya 30 hari dan semuanya berkah gitu. Akhirnya sengaja dibikin random, sengaja dibikin acak, dikarenakan supaya kita giat-giat menggali, melakukan sebuah ibadah pada sepanjang bulan Ramadan dari awal sampai selesai. Soalnya tidak hanya terpaku pada satu pendapat saja. Satu pendapat mengatakan malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tapi sebagian lagi ada juga yang mengatakan oh tidak begitu. Ada yang mengatakan bisa kemungkinan terjadi pada awal bulan Ramadan, tengah bulan Ramadan. Oh berarti memang benar-benar acak ya? Iya betul. 10 hari awal juga bisa, Betul, tengah juga bisa. Betul, dan tidak bisa kita katakan pasti ada di dalam malam yang ganjil walaupun memang ada hadisnya. Oleh karenanya tidak heran kalau malam Lailatul Qadar itu merupakan malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan dari Loh Mahfud ke Sama'ud Dunya, tepatnya pada saat itu pada tanggal 24. 24 itu kan bukan angka yang ganjil. Iya, genap. Akhirnya ya dari situ akan lebih baik untuk selamanya menjadi teka-teki, karena dengan itu kita akan tidak meremehkan dari bulan Ramadan 30 hari lamanya. Kita akan tetap berusaha bergiat, berusaha tetap menggali sebenarnya malam Lailatul Qadar itu dari mana, dan bahkan dalam satu kitab Imam An-Nawawi mengatakan sunnah hukumnya untuk menyembunyikan malam Lailatul Qadar apabila dia mengetahuinya. Oh jadi nggak ditunjukin ke teman-temannya gitu? Betul, malah harusnya menurut Imam An-Nawawi begitu keterangan yang ada. Supaya apa? Ya supaya itu tadi, ketika kita memberikan katakanlah ketika malam Lailatul Qadar itu diketahui, ya sebagian orang kan diberi karunia oleh Allah tahu malam Lailatul Qadar pas waktu ini. Kalau misal itu dibocorkan, ya nanti orang-orang akan mengandalkan pada hari-hari itu saja, Cak Yusuf. Iya. Kurang lebih begitu. Jadi tidak meramaikan malam Ramadan. Malah santuy-santuy. Rebahan. Akhirnya gini ya, kita semua kan belum tahu ya. Maksudnya kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu pada tanggal berapa, malam berapa. Nah, sekarang trik untuk bisa mendapatkan malam itu gimana, Cak? Mungkin tanda-tandanya atau gimana? Ada kan seperti iya, itu? baik. Kalau sekarang kita bicara tanda-tanda itu di dalam kitab-kitab disampaikan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ditandai dengan malam yang sunyi, malam yang tidak juga panas, tidak juga dingin, malam yang tenang, malam yang sekiranya beda dari malam-malam yang lain. Tapi ketika kita ingin tahu bagaimana kiat-kiat mencari malam Lailatul Qadar, itu tipsnya ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa tetap
dari satu hari ke hari yang lain kita berusaha mencari dengan cara selalu beribadah, selalu membuat hari-hari kita dipenuhi dengan baca tadarus atau segala kebaikan yang lain, dan jangan lupa mengamalkan setiap harinya membaca doa yang dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar, yaitu doa yang biasa kita baca setelah sholat, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Setelah salat tarawih kan biasanya baca itu. Nah, itu sengaja ditradisikan oleh orang ini agar apa? Agar kita tidak melewatkan malam Lailatul Qadar dari 1 Ramadan sampai tanggal 30. Kalau Lailatul Qadar itu sendiri, baik, waktunya apa memang sepertiga malam? Kan ada yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu sepertiga malam. Iya. Apa memang seluruh malam itu bisa dikatakan Lailatul Qadar kalau memang malam itu Lailatul Qadar? Kalau memandang dari definisi lailah adalah di saat terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Oleh karenanya bisa kita pahami menurut pendapat ini, malam Lailatul Qadar terjadi yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kan jadi memang habis maghrib itu juga udah malam ya? Iya ya, jelas. Bagaimana kita tahu dalam berbuka puasa, kalau misal berbuka puasa maghrib itu belum masuk malam ya nggak boleh batal, nggak boleh makan gitu. Iya. Akhirnya kalau kita tarik kan ada hadis, meskipun itu banyak yang mengatakan hadis dhaif yang mengatakan kalau awal Ramadan itu adalah rohmah, yang tengah maghfirah, yang akhir itkun minan nar, dibebaskan dari neraka. Itu sebenarnya gimana ya kalau dikaitkan dengan Lailatul Qadar dan nuzulul Quran ini kan semacam gimana ya, semacam sinkron gitu akhirnya. Oh iya. Tengah-tengahnya maghfirah ada nuzulul Quran, jadi akhir ada itkun minan nar, ada Lailatul Qadar tadi kalau yang dikuatkan 10 hari terakhir. Iya. Kalau bicara tentang hadis itu, perlu kita ketahui sebelumnya itu merupakan sebuah hadis dhaif. Tidak sepatutnya kita mengatakan hadis itu adalah hadis sahih, tapi kita boleh untuk membicarakan hadis itu dengan catatan hadis yang dikata dhaif itu, satu, tidak terlalu dibilang, kalau bahasa Jawanya enggak banget dhaifnya. Enggak banget dhaifnya itu satu. Terus kedua, hubungannya itu dengan fadhailul amal. Nah, hadis yang mengatakan bahwa bulan Ramadan awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar, itu merupakan hadis dhaif yang sengaja katakanlah orang-orang sampaikan demi menyemangati menghidupkan Ramadan, tapi dalam hal ini kita juga harus menyadari bahwa itu bukanlah hadis sahih gitu. Oleh karenanya kalau semisal orang-orang yang mengerti, orang-orang yang sudah tahu bahwa itu adalah hadis dhaif akan lebih aman kalau semisal kita menyampaikan hadis yang jelas-jelas sahihnya, seperti man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambin. Nah, dalam hadis yang dhaif tersebut itu boleh saja kita kenakan agar apa? Agar semangat kita dalam menjalani Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan itu semacam ada spirit, semacam ada semangat. Gitu. Betul. Jadi apa ya? Rasa bahagia di dalam hati, rasa syukur masuknya kita ke dalam bulan Ramadan itu akan bisa menjadi lebih nampak gitu dengan diberikan iming-iming bahwa bulan Ramadan di awalnya itu adalah rahmat, di tengahnya itu adalah maghfirah, dan di terakhir adalah itkun minan nar.